Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Pemirsa, dampak El Nino ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Kita mengetahui dampaknya ini kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan terjadi. Tidak hanya di Lampung, namun di Indonesia. Inilah berita tajuk Lampung Pos bersama saya Karisma Kristi. Pemirsa, kami mengangkat tema Gerak Serempak Cegah Karhutla dan sudah hadir di studio Metro TV Lampung Kadif Digital Lampung Pos Sri Agustina. Namun sebelum itu pemirsa, mari kita lihat terlebih dahulu video editorial berikut ini. Gerak serempak cegah karhutla. Memasuki pekan kedua September, ternyata fenomena El Nino masih menancapkan cakarnya. Sumber-sumber air dan lahan tanaman pangan mengering. Bahkan krisis air sudah terjadi di mana-mana. Parahnya, kejadian kebakaran sangat marak, terutama melanda lahan dan hutan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi kasus kebakaran terbanyak yang terjadi. Hal itu turut dipengaruhi oleh jumlah titik panas atau hotspot. Ada sebanyak 4.895 titik hotspot karhutla di Provinsi Lampung sepanjang Januari hingga September 2023. Titik panas tersebut tersebar di banyak wilayah, yakni Metro 1 titik, Bandar Lampung 3 titik, Lampung Barat 19 titik, Pringsewu 26 titik, Tanggamus 36 titik, Pesawaran 33 titik, Pesisir Barat 85 titik, Lampung Timur 301 titik, Lampung Selatan 310 titik, Tulang Bawang Barat 359 titik, Lampung Utara 390 titik, Lampung Tengah 476 titik, Mesuji 708 titik, Tulang Bawang 927 titik, dan Waikanan 1221 titik. Jumlah titik api itu bukan satu-satunya pemicu karhutla. Ada peran serta manusia ceroboh atau bahkan bebal yang turut menimbulkan bencana kebakaran tersebut dengan sengaja membakar sampah atau lahan. Dari semua kasus karhutla, hampir semua terjadi karena pembakaran lahan tersebut. Imbasnya adalah muncul tren peningkatan luasan karhutla dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Daerah penyumbang angka tertinggi adalah Kabupaten Lampung Timur. Seluas 1.358 hektar lahan hutan di Lampung mengalami karhutla pada 2020, meningkat menjadi 5.412 hektar di 2021 dan 7.990 hektar pada 2022. Sementara hingga bulan ke-7 tahun ini, hutan dan lahan seluas 4.853,36 hektar terbakar. Berdasar tren angka kejadian karhutla, jelas bahwa Lampung dalam kondisi darurat. Secara khusus, Lampung Timur pada 2022 menyumbang 7.564 hektar karhutla. Sementara pada tahun ini, sudah terjadi beberapa kali karhutla di daerah tersebut. Angka luasan karhutla di Lampung Timur yang tinggi karena aktivitas manusia di sekitar kawasan Taman Nasional Waikambas atau TNWK. Aktivitas manusia seperti kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan saat berada di dalam hutan hingga pembukaan lahan yang dilakukan dengan pembakaran. Aktivitas bakar sampah juga jadi penyebab karhutla di Metro. Pada pertengahan September lalu, lahan pekarangan seluas 700 meter persegi warga Kelurahan Metro hangus. Padahal pemerintah sudah mengingatkan warga berhati-hati bakar sampah. Meski tidak ada korban jiwa, proses pemadaman memakan waktu karena lahan berisi pepohonan bambu yang mengering akibat kemarau. Kemudian ada pula karhutla di jalan tol kilometer 74B
Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, seluas 5 hektar terbakar pada penghujung September. Kebakaran diduga disulut oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan. Cuaca panas disertai banyaknya dedaunan kering mengakibatkan api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Baru-baru ini kebakaran lahan di Lampung Barat kembali terjadi. Kali ini terjadi di lahan perkebunan warga di Pemangku 4 Pekon Ujung, Kecamatan Belalau, Lampung Barat. Luasan lahan yang terbakar mencapai 4 hektar, terdiri semak belukar dan lahan tanaman kopi. Pemerintah terus mengingatkan agar kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan melindungi sumber daya alam semakin kuat. Namun cawe-cawe macam itu jelas tidak akan memberi hasil optimal jika tanpa pengawasan melekat. Satgas Penanganan Karhutla dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota harus memantau langsung di lapangan guna meningkatkan tindakan antisipasi kebakaran. Patroli terpadu mesti digencarkan selama El Nino supaya upaya pencegahan dilakukan secara langsung dan konkret. Kepala daerah mesti melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kinerja Satgas Karhutla. Apakah Satgas memang sudah bekerja optimal atau sebenarnya hanya cawe-cawe tanpa terjun langsung di lapangan secara rutin? Pengawasan mesti dilakukan secara langsung dan rutin. Jangan sekadar aksi penggugur kewajiban saja. Jangan cuma heboh dan panik saat karhutla sudah menjadi nyata. Selama masih menjadi potensi, berjibakulah. Kerahkan semua sumber daya untuk meminimalkan potensi tersebut. Pertahankan kinerja hingga bulan depan saat hujan diprediksi kembali turun. Lebih baik menjaga daripada mengobati. Lebih baik jaga-jaga daripada harus mengerahkan pemadaman karhutla yang memiliki tantangan berat sebab wilayah luas, angin kencang, serta keringnya lahan akibat fenomena El Nino. Kepada masyarakat, bertindaklah bijak. Jangan buang puntung rokokmu sembarangan. Jangan bakar sampah atau dedaunan kering di pekarangan maupun di lahan karena rentan kebakaran. Semua pihak mesti bersama-sama memperkuat deteksi dini terhadap risiko percikan api yang menyebabkan kebakaran. Karena itu, pembangunan sistem penanggulangan karhutla yang lebih komprehensif menjadi keniscayaan. Mbak Cici, kali ini Lampung Pos mengangkat tema gerak serempak cegah karhutla. Bisa Anda jelaskan tajuk kali ini, Mbak? Ya, betul. Lampung Pos kali ini mengangkat tentang pengaruh dari El Nino yang sangat terik dan panjang yang menyebabkan kekeringan, dan ini berimbas pada kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Lampung salah satunya juga termasuk daerah yang banyak sekali kasus karhutla. Hutan, lahan, itu banyak yang terbakar di era kemarau yang panjang pengaruh El Nino ini. Padahal ya, kemarau ini akan menyebabkan ya untuk pembukaan lahan ya. Kebanyakan orang-orang itu memang ketika kemarau ingin membuka lahan, dan cara yang praktis adalah dengan cara membakar. Nah, ini berpengaruh juga kalau tidak bisa dicegah, maka akan memperluas kebakaran yang terjadi. Tadinya ingin membakar di suatu petakan, begitu ada angin kencang ditambah alang-alang yang kering karena memang kondisi sangat kering banget ya, akhirnya menyebar dan tidak bisa terkendali. Ini yang menyebabkan kebakaran makin meluas yang akhirnya tidak hanya merugikan manusia tapi hewan-hewan, satwa itu ya, itu juga berpengaruh. Kemudian juga air, kondisi air yang sangat minim menyebabkan kebakaran ini makin sulit dikendalikan dengan keterbatasan air. Inilah yang menjadi sorotan kita, tajuk Lampung Pos mengapa harus ada upaya atau gerakan untuk mencegah supaya kebakaran hutan ini tidak meluas dan tidak banyak terjadi lagi. Mbak Cici, kita akan lanjutkan lagi ya. Ini akan kita bedah ya tajuk Lampung Pos kali ini ya. Terima kasih Mbak Cici. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana karena kami akan mengupas lebih detail lagi terkait tajuk Lampung Pos kali ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Mbak Cici, kalau kita lihat nih sebenarnya apa sih ya yang menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan terutama di Lampung? Apakah ini yang memang memainkan peran pentingnya adalah cuaca saat ini, dampak El Nino? Apa ini juga sebenarnya dipicu oleh tindakan-tindakan manusia yang mungkin tidak kurang bertanggung jawab? Ya. Ya, sebenarnya ini karena memang banyak faktor ya. Alam juga mempunyai peran penting terjadinya kebakaran hutan dan lahan saat ini. Apalagi pengaruh El Nino yang sangat, ini luar biasa El Nino ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena El Nino ini lebih panas, lebih terik, kemudian juga lebih panjang. Hal ini menyebabkan banyak lahan, ilalang segala macam itu lebih meranggas, artinya dia lebih kering dari biasanya. Kalau El Nino tahun-tahun sebelumnya dia masih ada hijau-hijauan. Kalau sekarang kita melihat di pesawahan, di ilalang tidak ada lagi yang hijau, semua kering. Nah, kondisi kering ini sangat mudah sekali terpicu untuk terjadinya kebakaran. Panas matahari kemudian ada yang memicu misalnya seperti kaca ya, efek kaca, kemudian terjadi percikan, terjadilah kebakaran. Tapi itu sangat minim ya. Yang lebih banyak disebabkan oleh ulah manusia sendiri, human error nih disebutnya ya. Manusia itu hal sepele misalnya ketika merokok, membuang puntung, itu menyebabkan, dari puntung itu menyebabkan api membesar dan akhirnya tidak terkendali dan menyebabkan kebakaran. Kebakaran yang meluas hingga tidak terkendali, inilah menyebabkan karhutla terjadi. Kemudian juga ada yang membakar sampah, tujuannya memang untuk bersih-bersih, tapi ketika membakar sampah, angin begitu kencang, api lebih mudah menyambar. Dan ini menyebabkan terjadi perluasan area kebakaran. Kemudian yang lebih parah lagi memang ada unsur kesengajaan. Ini beberapa, kita sebutnya oknum ya, ada beberapa oknum pemilik lahan luas ya, itu perusahaan-perusahaan besar itu yang sengaja membakar, tujuannya untuk apa? Untuk land clearing. Land clearing karena pengaruh kemarau ini dengan melakukan pembakaran ya kan, itu lebih efisiensi ketika akan memulai musim tanam di musim hujan. Ini harusnya yang tidak diperbolehkan. Ketika kebakaran tidak lagi terkontrol, dia tidak, harusnya luasannya misalnya pengen membakar nih, pengen membuat 100 hektar, tapi ternyata bisa ribuan hektar. Nah ini sangat merugikan ya, ekosistem terganggu. Kemudian beberapa satwa, kemudian ada juga bahkan permukiman dan manusia ikut juga terimbas akibat kebakaran ini. Ini makanya sudah diatur bahwa manusia itu ya, perusahaan itu dilarang melakukan pembakaran ketika musim kemarau. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan sebenarnya. Tapi di dalamnya di pasal 108 disebutkan ada unsur kesengajaan untuk membakar, maka akan dipidana, dipenjara 10 tahun dan atau ditambah dengan denda itu 3 miliar. Ini nggak main-main ya, tapi kenyataannya walaupun sudah ada, toh masih banyak yang melakukannya. Ini yang harus sama-sama kita tegakkan supaya bumi kita terlindungi, manusianya juga bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk kemaslahatan lebih banyak lagi. Mbak Cici, ini kan sebenarnya tadi Anda bilang bahwa sebenarnya udah ada regulasinya seperti itu ya, dan tidak tanggung-tanggung juga, hukumannya juga sangat berat gitu ya Mbak Cici. Sebenarnya apa yang salah dari hal ini? Kenapa regulasi ini tidak membuat mungkin perusahaan-perusahaan itu jerah gitu Pak? Itu tadi ada permainan-permainan, sudah ada regulasi, sudah ada payung hukumnya, tapi penerapannya kurang. Beberapa kasus sudah naik ke pengadilan, tapi ketika di pengadilan ada yang dihukum bebas karena tidak terbukti, ada juga yang hanya dihukum ringan. Padahal dampak dari kebakaran hutan ini kalau dihitung secara material itu sangat-sangat luar biasa ya. Belum lagi banyak-banyak
tumbuhan hayati, kemudian hewan, bahkan nyawa manusia yang ikut menjadi korban akibat kebakaran hutan dan lahan. Kita ambil kasus contoh di Taman Nasional Waikambas, ya, itu adalah wilayah di Lampung yang paling banyak kebakaran hutan ketika musim kemarau. Kenapa? Karena memang pertama wilayah itu kan taman nasional nih, banyak pemburu yang sengaja melakukan pembakaran untuk memacu atau memicu hewan-hewan itu hadir. Ketika hewan hadir, mereka akan lebih mudah menangkap atau berburu. Jelas-jelas ini sangat mengganggu ekosistem, dan ini juga jangan dibiarkan. Penegakan hukum harus diutamakan dan harus ditegakkan, tidak boleh main-main lagi. Lalu bagaimana masukan dari Lampung Pos sendiri mungkin bagi pemerintah di Lampung dan juga tentunya bagi masyarakat ya, agar tidak mengulangi hal-hal seperti ini lagi, apalagi ini kita juga melihat bahwa kondisi masih terjadi ya Mbak, ini El Nino masih terjadi hingga saat ini gitu Mbak Cici. Yang pasti adalah kesadaran bersama, kemauan bahwa kebakaran hutan itu lebih banyak mudaratnya, lebih banyak kerugiannya ketimbang apa yang diinginkan. Kalau beberapa indikasi kan perusahaan ingin lebih efisien ya dalam membuka lahan atau land clearing, maka dampaknya itu lebih besar. Nah, ini harus dipahami bersama. Kemudian masyarakat juga harus bertanggung jawab. Ini adalah lingkungan kita. Jadi janganlah sembarangan membuang puntung rokok di rerumputan yang kering, kan itu akan sekali mudah terbakar. Kemudian membakar sampah dengan kondisi angin kencang akan memudahkan kebakaran, dan ini juga menyebabkan lebih luas lagi kebakaran. Jadi harus ada sama-sama itikat atau kemauan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang ada. Kemudian pemerintah selaku pemangku kebijakan juga harus sama-sama melakukan pengawasan. Kalau memang ada tindakan yang merugikan atau tindakan yang melanggar, itu harus segera dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi jangan main-main mata jika melihat ada tindakan yang merugikan tapi bermain-main di ranah hukum. Ini tidak akan menimbulkan efek jera pastinya. Jadi selain pengawasan, sama-sama punya itikat baik. Mudah-mudahan kebakaran hutan akan segera bisa teratasi. Dan karena kebakaran hutan ini kan menyebabkan polusi udara juga ya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama ya. Maka dari itu hari ini kita mengangkat tajuk Gerak Serempak Cegah Karhutla agar ini juga bisa menjadi perhatian bersama ya, Mbak Cici ya. Terima kasih Mbak Cici. Pemirsa Metro TV Lampung, begitu diskusi saya bersama dengan Mbak Cici. Kami akan masih membahas dan juga berdiskusi terkait trending topik apa saja yang ada di Lampung Post Group. Namun sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih menyaksikan berita tajuk Lampung Post. Mbak Cici, kita akan membahas terkait trending topik yang ada di Lampung Post Group ya. Mulai dari lampus.co, lampungpost.id dan juga Sai Radio 100 FM. Kita akan mulai di lampus.co terlebih dahulu pemirsa, 5 trending topik di antaranya. Pemkot Bandar Lampung sambut ratusan kafilah MTQ ke-52. Pemkab Tulang Bawang gelar sholat istisqa, mohon diturunkan hujan. Yang ketiga, kasus penganiayaan di UBL terhadap seniornya ini naik ke tahap penyidikan pemirsa. Keempat, tersangka penimbunan BBM ditetapkan usai hasil laboratorium keluar. Dan yang terakhir, antisipasi karhutla, Polsek pasang banner himbauan. Mbak Cici, ini yang menarik adalah kita juga tahu ini ada gelaran MTQ ya, dan juga Pemkab Tulang Bawang yang gelar salat istika untuk mohon diturunkan hujan nih Mbak Cici. Ya. Malam ini ya pembukaan untuk MTQ ke-52 kali ini tingkat provinsi ya sebenarnya, dan tuan rumahnya adalah Bandar Lampung. Lokasinya ada di lapangan Saburai. Kegelaran ini diharapkan juga mencari kafilah-kafilah yang memberikan punya
suara bagus untuk mengaji, dan ini akan di tingkat nasional akan juga dilombakan. Nah, ini juga efek lainnya bahwa dengan keberadaannya di Bandar Lampung, maka hotel-hotel, sejumlah tempat juga ikut hidup karena setiap daerah 15 kabupaten kota mengirimkan utusannya, jadi akan lebih Memajukan pariwisata Lampung. Jadi selain memang gelaran keagamaan, pariwisata juga hidup ya di Bandar Lampung. Mudah-mudahan gelaran ini sampai tanggal 16 Oktober kita harapkan berlangsung dengan sukses dan banyak menuai manfaatnya pastinya ya, Dan Kristi. ini juga kita lihat bahwa beralih dari topik MTQ ya Mbak Betul. Cici, ternyata ini kita melihat kondisi kekeringan ini sampai Pemkab Tulang Bawang juga menggelar sholat ini untuk Minta mohon hujan ya. diturunkan Iya. hujan. Ini selaras dengan tajuk kita ya, bahwa kondisi memang ada kemarau panjang dan banyak kebakaran. Dan Tulang Bawang itu melakukan sholat istiqa karena kalau Waikana sudah ada turun hujan, tapi Tulang Bawang belum ada. Nah, diharapkan dengan adanya sholat ini doa-doa terkabulkan dan hujan akan turun gitu ya. Iya, baik, Dan- Mbak Cici. Oke, kita akan lanjut di lampungpost.id ya Mbak Cici ya. Ini juga ada 5 trending topik pemirsa. Di antaranya ada perbedaan data jumlah PKH penerima bantuan beras ini dipertanyakan. Lalu ada kasus penimbunan BBM ilegal, ini masih ditelisik pemirsa. Lalu ini juga tadi ada pembukaan MTQ di Provinsi Lampung, Bandar Lampung menjadi tuan rumah. Keempat, hujan mulai turun di beberapa daerah, Pringsewu, Pesawaran, dan juga Natar. Dan yang terakhir, Presiden ditunjuk untuk penggantian Mentan nih. Seperti apa Mbak Cici terkait dengan perbedaan data jumlah PKH penerima bantuan nih Mbak Cici? Kenapa bisa seperti itu Mbak? Nah, ini juga yang menjadi yang perlu ditelisik ya. Selama pengaruh El Nino ini banyak produksi padi yang tidak produksi lagi ya, karena sawah kering. Akibatnya harga beras menjadi tinggi. Harga beras tinggi menyebabkan daya beli masyarakat rendah. Padahal beras, kita tahu beras adalah konsumsi masyarakat Indonesia, pangan utama. Kalau untuk kebutuhan utama aja kita susah membeli, bagaimana dengan yang lain? Lalu pemerintah memberikan bantuan berupa beras secara gratis sebanyak 10 kilo untuk PKH ya, tapi ini ya 10 kilo dalam 1 bulan selama 3 bulan berturut-turut. Hanya saja ternyata ada perbedaan data jumlah PKH yang ada di Dinas Sosial dengan di Badan Pangan Nasional. Nah, perbedaan ini kita harapkan bisa disinkronkan ya. Pertama, untuk bahwa bantuan ini merata ke seluruh PKH yang menerima. Jadi jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Kemudian juga datanya harus disinkronkan supaya tidak terjadi tumpang tindih atau malah terjadi markup. Karena ini memang khusus dibantukan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan di tengah kondisi saat ini yang memang sangat minim ya. Daya beli menurun, sementara kebutuhan juga harus dibeli dengan uang yang semakin minim. Nah, ini diharapkan ada penyesuaian data dan tidak merugikan masyarakat kecil pastinya ya. Baik, terima kasih Mbak Cici. Kita akan beralih ke Sai Radio 100 FM ya Mbak Cici. Ini lebih banyak hiburan ya nih ya Mbak Cici ya. 5 trending topik diantaranya Charlie Puth konser di Jakarta pemirsa, ajak penggemar untuk berpesta. Yang kedua ada Bismas Mes, ikuti kompetisi dance tingkat dunia, wakili Indonesia. Selanjutnya kolagen, kolaborasi antar generasi menyatukan banyak musisi. Selanjutnya Geisha hadirkan momen manis masa lalu melalui acara Sentimen di Glams. Dan yang terakhir ini Jungkook BTS rajai tanggal lagu internasional lewat lagu 3D. Mbak Cici, ini juga yang sangat ditunggu-tunggu adalah Charlie Puth yang akan konser di Jakarta ya Mbak Cici, seperti apa Mbak? Iya, dia sudah konser sebenarnya tanggal 8 kemarin hari Baik. Minggu ya. Dia menghibur masyarakat, terutama di Jakarta karena konsernya di Bed City International Stadium. Jadi memang konsep yang di pantai ya. Kemudian menyuguhkan beberapa lagu yang sedang hit dan ini juga menghanyutkan para
penonton yang hadir. Charlie ini sudah 5 tahun ya, dia tidak ke Indonesia. Begitu dia ke Indonesia menjadi oase lah bagi para penggemarnya. Dan dia juga mengharapkan, sangat bergembira juga bisa menyapa penggemarnya di Indonesia dengan membawakan lagu-lagu yang handalan dia. Dari artis internasional ternyata ini juga artis Indonesia ya, Bisma Smash ini juga mengharumkan nama bangsa dengan mengikuti kompetisi dance ternyata Mbak Cici di tingkat dunia. Iya. Seperti apa tanggapan Jadi Anda? dia tidak hanya kolaborasi di vokal ya dengan grup Smash-nya, dia juga punya kemandirian, dia pengen solo juga, tapi di dalam hal yang berbeda itu dance. Sebenarnya antara musik dengan dance itu tidak jauh berbeda ya. Nah, ini dia mengikuti kompetisi di internasional dan ini mengharapkan ada keterwakilan dari Indonesia ya, anak muda Indonesia yang ikut di dalam kancah. Kalau biasanya yang paling terkenal itu dance itu kan kalau nggak Korea, kemudian orang-orang Amerika Latin ya. Di Indonesia juga ternyata punya banyak potensi-potensi dan bakat-bakat yang bisa ditonjolkan di kancah internasional. Salah satunya ada Bisma Smash ya. Ya memang kita tahu emang Bisma Smash waktu itu boy band ya, gitu ya, nyanyi dengan ada gerakannya ya Mbak Cici ya. Baik, terima kasih ya Mbak Cici ya sudah berdiskusi bersama saya mengenai tajuk dan juga trending topik yang ada di Lampung Post Group. Pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi diskusi saya membahas terkait trending topik Lampung Post Group bersama dengan Mbak Cici, Kadif Digital Lampung Post. Usai sudah perjumpaan kita dalam bedah tajuk kali ini, saya Karisma Kristi beserta rekan kerja bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.